Pada zaman era globalisasi seperti ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin maju. Oke, di awal video ini langsung dijelasin tentang era globalisasi dan gimana teknologi makin maju. Yap, benar banget sih. Sekarang apa-apa udah serba digital. Mau beli makanan tinggal klik. Mau ngobrol sama teman di luar negeri tinggal video call. Teknologi tuh bikin semuanya jadi gampang banget. Tapi pertanyaannya, kita siap nggak sama dampaknya? Teknologi digital merubah dunia. Manusia dimudahkan dengan majunya teknologi dan informasi. Seluruh aktivitas, komunikasi, serta informasi dapat dengan mudahnya kita dapatkan dari kemajuan teknologi. Dengan kemudahan teknologi seperti sekarang ini, tak jarang informasi yang masuk tidak berdasarkan fakta-fakta dan tak sedikit pula orang yang mempercayai informasi hoax semacam itu yang mengakibatkan terjadinya pertikaian bahkan kejahatan yang menjadikan ancaman dan tantangan kedamaian dalam negeri. Nah, di sini mulai dijelasin gimana teknologi ngebantu manusia dalam berbagai hal. Tapi yang bikin agak seram adalah informasi itu jadi super gampang masuk. Kadang tanpa kita sadar, kita jadi ketergantungan sama media digital. Yang lebih parah, ada aja berita hoax yang bertebaran dan banyak orang langsung percaya. Ini sih bener banget. Kadang aku sendiri juga suka lihat berita yang belum tentu benar, tapi orang-orang udah pada ribut di kolom komentar. Ini yang bahaya, teknologi itu bisa jadi pedang bermata dua. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa malah bikin perpecahan. Ideologi Indonesia yaitu Pancasila kerap terabaikan pada era globalisasi seperti ini. Padahal, Pancasila dapat membangun perilaku dan karakter positif dalam berkehidupan serba teknologi, khususnya dalam bermedia sosial. Wah, ini poin penting banget. Jadi ternyata di era digital ini, banyak orang yang mulai lupa sama Pancasila. Padahal, nilai-nilai Pancasila tuh bisa banget diterapin di dunia digital, terutama di media sosial. Ya kayak misalnya nih, kalau kita benar-benar mengamalkan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, harusnya kita nggak gampang nyebarin kebencian di internet. Tapi realitanya, masih banyak banget orang yang nyerang sana-sini di media sosial tanpa mikirin dampaknya. Ini yang perlu diperbaiki. Dan bahkan dengan perkembangan teknologi dan informasi seperti ini, kita berpeluang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila di Indonesia. Oh, ini menarik banget. Ternyata globalisasi itu bukan cuma tantangan, tapi juga peluang buat ngenalin nilai-nilai Pancasila ke dunia. Tapi jujur aja, gimana kita mau ngenalin Pancasila ke orang luar kalau kita sendiri aja masih belum benar-benar ngejalaninya? Ini kayak PR besar buat kita semua. Kalau bisa, kita manfaatin internet buat nyebarin hal-hal positif tentang Indonesia, bukan malah ikut-ikutan nyebar hoax atau debat nggak jelas di medsos. Berikut merupakan tantangan-tantangan Pancasila dan masyarakat dalam era globalisasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman Pancasila. Dengan masuknya berbagai budaya asing dari luar, tak sedikit masyarakat yang menirukan budaya-budaya tersebut dan menimbulkan pola pikir baru terhadap ideologi bangsa luar, dan bahkan sampai lupa dengan identitas bangsa sendiri. Budaya-budaya tersebut dengan mudahnya masuk ke dalam negeri melewati perkembangan teknologi dan informasi. Dengan adanya internet, masyarakat dapat dengan mudahnya menyerap informasi dan budaya asing tanpa memfilternya terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini, Pancasila berperan sebagai filterisasi supaya kita lebih bisa menyaring hal-hal yang positif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sekarang mulai dibahas tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mempertahankan Pancasila. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Ini sih masuk akal banget.
Sekarang budaya luar gampang banget masuk lewat internet, dan jujur, banyak orang lebih tertarik sama budaya asing daripada budaya sendiri. Ya nggak salah sih belajar budaya lain, tapi kalau sampai kehilangan identitas sendiri, itu yang bahaya. Harusnya kita bisa pilih mana yang cocok dan mana yang enggak, bukan asal serap semuanya. Yang kedua, memicu pertikaian bahkan tindakan ekstremisme. Selain kemudahan yang didapatkan dalam kemajuan teknologi dan informasi, tentunya terdapat pula dampak negatifnya. Dalam keadaan seperti ini, tak sedikit oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingannya dengan menyebarkan berita-berita yang tak sesuai dengan fakta. Berita hoax semacam itu dapat menimbulkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi, bullying, penipuan, penculikan, bahkan memicu terjadinya tindakan ekstremisme lainnya. Waduh, ini lebih ngeri lagi. Tantangan kedua, hoax dan ekstremisme. Jadi ternyata hoax itu nggak cuma bikin orang salah paham, tapi bisa sampai memicu kekerasan. Ini nyata banget sih. Kadang ada berita provokatif yang bikin orang emosi. Terus mereka malah langsung percaya tanpa cari tahu kebenarannya. Apalagi kalau sampai ke tingkat ekstrim, kayak intoleransi atau tindakan kekerasan. Ini bahaya banget. Jadi beneran deh, kita harus lebih bijak dalam menerima informasi. Yang ketiga, eksklusivisme sosial. Eksklusivisme merupakan tindakan mengutamakan kepentingan pribadi dan cenderung untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Pada dasarnya, tujuan eksklusivisme yaitu untuk mempertahankan tradisi yang dimiliki dengan cara mengisolasi atau mengurung diri dan orang-orang lainnya di tempat-tempat yang tidak ditemui serta melestarikan kebudayaan dan tradisinya sehingga tidak mendapat ancaman dan tidak terpengaruh dari budaya luar. Dalam sisi positifnya, hal ini dapat mempertahankan identitas negara, sosial, dan budaya. Sedangkan sisi negatifnya, hal ini sangat tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif dan dapat memecah belah persatuan. Oke, tantangan ketiga nih, eksklusivisme sosial. Ini agak menarik sih, karena ada sisi positif dan negatifnya. Di satu sisi, orang yang eksklusif ini pengen menjaga budaya sendiri supaya enggak terpengaruh budaya luar. Tapi di sisi lain, kalau terlalu tertutup, juga bisa bikin kita jadi sulit beradaptasi dan enggak berkembang. Ini kayak dilema gitu. Jadi intinya, kita tetap harus menjaga budaya sendiri, tapi juga enggak boleh terlalu menutup diri dari perkembangan zaman. Harus bisa balance. Berikut beberapa solusi untuk menghadapi tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Yang pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Yang kedua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan kesadaran akan potensi bahaya gangguan dari luar dan mempertahankan identitas bangsa serta ketahanan mental dan ideologi bangsa. Oke, sekarang bagian solusinya. Jadi gimana cara menghadapi tantangan ini? Pertama, kita harus manfaatin teknologi buat hal-hal yang positif. Apalagi buat generasi muda, kayak bikin konten yang edukatif, tapi tetap menarik. Kedua, Pancasila harus terus diajarin bukan cuma di sekolah, tapi juga di keluarga dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, kita harus sadar kalau globalisasi ini bisa jadi ancaman kalau kita nggak siap. Jadi, jangan sampai kehilangan identitas bangsa.